Selamat pagi, kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Sebelum kita memulai pelajaran ini, kita akan berdoa. Berdoa. C. Orang Kristen di tengah gereja dan lingkungan sosial. Ini yang akan kita bahas. Ini adalah lanjutan dari materi minggu yang lalu. Kita berada di tengah-tengah komunitas Kristen atau gereja. Oleh karena itu penting bagimu untuk memahami hakikat gereja. Meskipun dalam pembelajaran awal ini sudah banyak dibahas, tapi dalam pembelajaran ini akan kita kaitkan dengan pelayanan bagi sesama. Dalam bab 1 sudah dijelaskan makna gereja. Gereja ada sebab Tuhan Yesus memanggil orang menjadi muridnya. Gereja memiliki tugas atau yang sering dikenal dengan 4 tugas gereja atau panggilan gereja. Hal ini terlihat dalam peristiwa di mana Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya pergi dan menjadikan semua bangsa murid-murid. Ini dapat dibaca dalam Matius 28:19 dan perintah untuk menjadi saksi sampai ke ujung bumi dalam Kisah Para Rasul 1. Gereja memiliki 4 tugas atau panggilan, yaitu 1. Koinonia. Koinonia berarti persekutuan. Ada dan terciptanya persekutuan. Mempererat persaudaraan. Semua supaya untuk tetap berada dalam persekutuan. Jadi dalam gereja harus ada dan tercipta persekutuan. Sekaligus terpeliharanya persekutuan yang telah ada dan tercipta. Gereja harus menyampaikan model persekutuan yang dimilikinya itu kepada semua umat manusia. Gereja terbentuk karena adanya persekutuan orang-orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Kisah 2 ayat 42. Selalu berkumpul, itu jelaskan sana, dalam persekutuan yang erat. Kisah 5 ayat 12, sehingga terbentuknya persekutuan tersebut. Dalam 1 Korintus 1 ayat 9, semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Juga dalam 1 Korintus 15 ayat 22, menurut Rasul Paulus, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus. 1 Yohanes 1 ayat 3. Karena sebagai tugas gereja dan gereja koinonia seperti inilah yang harus diberitakan serta dipraktikkan. Artinya, koinonia bukan hanya dibentuk di dalam lingkungan gereja, melainkan harus tampilkan pada sikon hidup dan kehidupan sehari-hari. Orang percaya harus hidup dalam terang, sehingga mendapat persekutuan seorang dengan yang lain. Karena dalam darah Yesus telah disucikan dari segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 3. Dengan itu, setiap anggota tubuh Kristus yang harus memperhatikan satu sama lain, sesama warga, tanpa membedakan suku, ras, golongan, dan jenis kelamin, dan semua latar belakangnya lainnya. Semuanya merupakan sesama saudara karena kasih Tuhan Yesus Kristus. Marturia bermakna kesaksian. Bersaksi memberi kesaksian secara benar dan tepat tentang hal-hal
yang pernah dilihat dan didengar, menceritakan realitas yang sebenarnya, mempercakapkan kembali pengalaman-pengalaman dan peristiwa yang dialami sebelumnya. Gereja-gereja harus melaksanakan marturia karena Injil Kerajaan Allah menjadi kesaksian untuk semua bangsa. Matius 24 ayat 14, Kisah 20 ayat 20. Dan jika marturia dilaksanakan dengan baik dan benar, maka Tuhan Allah meneguhkan kesaksian gereja-gereja dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan sebagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus. Ibrani 2 ayat 4. Oleh sebab itu, rasul-rasul pada masa gereja mula-mula memberitakan apa yang telah ada sejak semula, yang telah mereka dengar, lihat, saksikan, raba tentang firman hidup. 1 Yohanes 1 ayat 1-3. Isi utama dalam pemberitaan para rasul adalah Yesus adalah Mesias. Kisah 4 ayat 33, 18 ayat 5. Pemberitaan rasul-rasul tersebutlah yang menjadi penyebaran dan perkembangan gereja sampai penjuru dunia. Pada konteks kekinian, isi utama marturia masih tetap sama, yaitu Yesus adalah Mesias. Marturia tidak hanya dinyatakan melalui khotbah dan nyanyian, tetapi juga ada banyak sarana baru untuk hal itu. Marturia tidak terbatas dalam gedung gereja, namun di mana saja orang percaya berada, ia harus bermarturia. Diakonia artinya melayan. Pada sikon budaya masa lalu, diakonia dapat mengembangkan makna sehingga bermakna melakukan sesuatu dengan setia, jujur, serta tanggung jawab. Artinya, seseorang atau biasanya hamba Tuhan atau budak yang melayani tuannya dengan penuh kesetiaan, kejujuran, dan tanggung jawab. Ia juga harus berani dan rela menyerahkan nyawanya untuk tuannya dalam melaksanakan tugasnya. Ia harus mengikuti keinginan dan kehendak tuannya. Kalian boleh baca di materi-materi di bawah ini. Simak dengan baik-baik dan bacakan dan dimaknai supaya kalian mengerti apa itu pelayanan diakonia. Didaskalia yang terjemahkan dengan doktrin dalam bahasa Inggris. Menurut LAI, menerjemahkannya dengan ajaran, pelajaran, dan pengajaran. Kata didake yang juga diterjemahkan dengan doktrin dalam bahasa Inggris, keduanya berasal dari kata kerja yang sama, yakni didasko, yang berarti mengajar dengan memberi perintah, bertindak sebagai guru terhadap murid, dan menjelaskan sesuatu. Jadi, gereja perlu mengajar, perlu komunitas, perlu dalam memberitakan Injil Kristus. Keterlibatan sosial berlandaskan iman Kristen. Hidup kita di tengah-tengah lingkungan sosial sudah seharusnya dilandasi oleh iman dan ketaatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Bagi pembaharuan itu, untuk itu dibutuhkan pembaharuan dalam tingkat personal maupun sosial yang dapat merefleksikan nilai-nilai keadilan, perdamaian, ketaatan, solidaritas, ketulusan, dan keterbukaan. Pembaharuan seperti itu adalah tuntunan Kristiani yang berat. Meskipun demikian, ada jaminan pribadi yang sudah lebih dahulu menjalani dan menghadapi seperti sulit sebagaimana yang kita hadapi saat ini. Pribadi tersebut adalah Tuhan Yesus. Ia berjanji, aku menyertai kamu senantiasa
tujuan dari keterlibatan sosial kita adalah untuk menopang lingkungan agar menjadi tempat yang layak bagi keberlangsungan kehidupan manusia secara utuh, fisik, mental, sosial, spiritual. Untuk itu kita perlu mengembangkan solidaritas. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama kita. Saya baca dalam Matius 22 ayat 40 dan Yohanes 5 ayat 14. Menutup, kita berada di tengah-tengah komunitas Kristen atau gereja. Oleh karena itu, penting bagimu untuk memahami hakikat gereja dalam konteks lingkungan sosial. Kita akan berdoa sebelum kita mengakhiri pelajaran